Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Video ini melanjutkan pada pembahasan video yang kemarin, yang mana kami membahas dari tujuan-tujuan jima. Namun sekarang adalah pada intinya bagaimana bahaya jima dan juga mudarat kesehatan dan lain sebagainya menurut dari ahli-ahli ilmu di dalam Islam, sahabat. Kita lanjutkan yang kemarin, kita membahas bahwasannya di antara tujuan-tujuan jima ada salah satu yang kita belum bahas tuntas, yaitu yang nomor 2 yang berbunyi tujuan jima adalah ikhrajul ma'i, mengeluarkan air, yaitu al-mani alladzi yadurru ihtibasuhu, yang menjadi penyebab bahaya atau menjadi bahaya dengan menahannya, mencegahnya, watiqanuhu, dan juga mencegahnya agar tidak keluar bijumlatil badan, pada keseluruhan anggota badan ini, sahabat, pada badan kita, seperti itu yang video sebelumnya. Namun ini adalah kita lanjutkan pembahasan tentang kebahayaan dan anjuran jima dan kemudaratan, juga faidah-faidahnya. Jadi lanjutannya, sahabat, seperti ini. Wa yanbaghi alla yad'al jima, dan sebaiknya manusia itu tidak meninggalkan jima, sahabat, yang tidak meninggalkan al-jima. Fa innal bi'rah, karena dia jika meninggalkan jima atau lama tidak berjima diibaratkan dengan sumur. Jadi seorang yang tidak jima, lama sekali yang tidak jima, fa innal bi'rah, maka sesungguhnya sumur, idza lam tuzah, jika tidak diambil airnya, diciduk dan lain sebagainya, dhahaba ma'uha, maka akan pergi airnya, akan hilang, mengering dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi sama dengan manusia ketika dia itu tidak mengeluarkan, yang mana dijelaskan sebelumnya bahwasanya mengeluarkan air juga tujuan dari al-jima, al-mani ini, maksudnya mengeluarkan ini karena apa? Karena dalam mencegahnya itu menjadi bahaya kepada badan kita. Contohnya begini, sahabat, seseorang duda lama tidak mengeluarkan, tidak menikah, lama-lama kejantanannya dia itu mengering atau tidak lagi mempunyai libido, hormon yang bagus seperti itu. Semakin lama tidak melakukannya, kejantanannya semakin kurang, semakin hilang. Dan juga seorang perempuan yang lama tidak melakukan ini, menjanda lama, akhirnya rasa keinginan tidak ada. Kalau laki-laki bisa dikatakan beku, jadi maninya itu, al-mani itu beku di dalamnya, sehingga malas untuk mengeluarkan dan tidak ingin keluar, seperti itu. Jadi inilah sebabnya harus dikeluarkan. Al-mani itu ibarat sumur, jika sumur tidak diambil airnya, kalau mani tidak dikeluarkan, maka sumur itu juga akan habis airnya dengan sendirinya. Begitu juga mani, tidak ada istilah hasrat dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Ini yang pertama, sahabat. Dan lanjutannya adalah waqala Muhammad ibnu Zakaria. Muhammad ibnu Zakaria berkata, man tarakal jima, barang siapa yang meninggalkan jima, sahabat, ya, meninggalkan jima muddatan tawilah, pada masa yang panjang sekali, dia itu tidak berjima pada masa panjang yang sekali, dha'fat aqwa aqsabihi, maka menjadi lemah otot-otot tubuhnya, maksudnya saraf-saraf, otot-otot yang lari ke saraf itu akan melemah, sahabat, jika dia tidak melakukan jima pada waktu yang sangat lama. Wansaddat majariha, dan tersumbat pembuluh-pembuluh darah. Jadi darah itu tidak lancar mengalir, sahabat. Jadi aliran darah itu tersumbat. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya sahabat harus berjima. Jangan sampai lama sekali tidak berjima. Dan selanjutnya adalah wataqallasa dzakaruhu, dan dzakarnya itu mengkerut.
mengecil, mengkerut, mengkecil, dan ya intinya tidak jantan ujung-ujungnya sahabat, seperti itu. Qala, dan dia mengatakan, wa ra'aitu jama'atan, saya melihat sebuah golongan jamaah, tarakuhu, dia meninggalkan jima. Mereka jemaah itu meninggalkan jima linauin, karena jenis, karena sesuatu, minat takasyufi, seperti bertapa, bersemedi, berbuah lama, meninggalkan jima sampai berbulan-bulan, bahkan 1 tahun, seperti itu sahabat. Kami melihat golongan ini, katanya, fabarudat abdanuhum, maka badannya menjadi menggigil, sering kedinginan, seperti itu sahabat. Wa asurat harakatuhum, dan gerak-geriknya tidak lincah, kayak ketoy gitu, tidak lincah sahabat. Wa waqa'at alaihim kabatun bila sabab, maka terjadi kepadanya, atasnya, yaitu kesumpekan, keruwetan, kegelisahan, stres, depresi, lain sebagainya tanpa sebab. Padahal intinya adalah karena tidak jima yang sangat tamak, seperti itu sahabat. Wa qallat syahwatuhum, dan sedikit syahwatnya, akhirnya lemah syahwat dan tidak ada keinginan dan hasrat. Jadi syahwat-syahwatnya sudah melemah. Wahatmuhum, dan pencernaan kemakanan dan lain sebagainya itu sudah tidak stabil, tidak baik sahabat. Makanya dari sini dianjurkan untuk sering-sering jima. Pada normalnya di dalam kitab-kitab dibahas bahwasannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kami pernah membahas juga sebelumnya, normalnya ya, wala yukhalliha anil jima'i, dan jangan membiarkan kamu pada istri kamu tidak melakukan jima, membiarkan kulla arba'i layalin di dalam setiap 4 hari. Jadi normalnya itu 4 hari sekali harus melakukan jima. Kalau cuma sehari 2 kali bukan banyak, itu standar. Jadi mungkin kalau 1 hari 5 kali baru banyak, apalagi sehari sekali, karena standarnya itu 4 hari sahabat. Paling lama 4 hari. Jadi dari sini sehari sekali, sehari 2 kali tidak bisa dikatakan banyak. Itu sangat baik seperti itu. Jadi di sini dijelaskan jangan sampai meninggalkan istrinya, tidak menjima istrinya dalam 4 malam. Marratan bila udrin, yaitu 4 malam sekali tanpa udur. Tidak boleh, karena tadi banyak hal juga, kewajiban dan kebahayaan dan lain sebagainya. Bahkan di sini dijelaskan sahabat, di dalam kitab Fathul Bari punya Ibnu Hajar, juz 6 halaman 535 versi Al-Maktabah Asy-Syamilah. Di sini dijelaskan, qala Ad-Daudi berkata, ini di Fathul Bari loh sahabat ya, di Fathul Bari yang mantap kitabnya. Yuta'allamu minad-diki, kita bisa mengambil pelajaran atau diambil pelajaran dari ayam jantan sahabat. Kita disuruh belajar kepada ayam jantan sahabat. Masya Allah. Belajar apa? Khamsu hisalin, bisa diambil pelajaran dari ayam jantan, yaitu 5 perkara. 5 perkara kita belajar kepada ayam jantan. Yang pertama, husnus saut, belajar indah suara. Indah suara ini ada hakikat majazi. Hakikatnya ya kita memperindah. Sedangkan majazinya sahabat yang daripada suara yang bagus ini, yaitu mengatakan yang baik-baik. Seperti di dalam hadis, falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang bagus atau diam, dan lain sebagainya. Dan diantaranya adalah merayu pasangan kita yang indah-indah. Ini termasuk dari husnus saut. Yang pertama, belajar daripada ayam. Yang kedua, wal qiyamu fis sahar, ayam itu malam-malam berkukuk karena melihat malaikat sahabat. Jadi kita usahakan malam itu bangun malam, dan sahabat itu melakukan ibadah, berdoa gitu sahabat ya. Sekarang kami ini merekam loh sahabat ya, jam berapa mungkin bisa kelihatan sahabat. Ini jam 2 sahabat, mau jam 3. Jadi mau jam 3 sekarang saya rekam sahabat ya, pada waktu sahur. Dan setiap malam kami seperti ini. Dan yang nomor 4 adalah, yang nomor 3 maksudnya, dan nomor 3 adalah wal ghairah. Al-ghairah itu kecemburuan. Harus ada kecemburuan seorang laki-laki. Makanya saya pada istri saya itu
untuk melihatan anggota tubuhnya itu sangat tidak terima. Jangan keluar dari rumah seperti itu sahabat. Jadi harus ada kecemburuan yang kuat. Mana ayam jantan, walaupun dia tidak kenal ada seorang perempuan ayam betina lagi dijima oleh cowok lain, maka walaupun dia pada dasarnya takut, dia menyerang sahabat. Saking cemburunya besar, ayam itu menyerang. Padahal jika dia tidak berjima, ayam ini yang menyerang takut lari. Tapi ketika berjima kadang berani, saking ayam itu cemburunya besar. Dan yang nomor 4 adalah wasako dan dermawan. Dermawan itu penting sahabat. Wanita manapun luluh kalau kita ini dermawan, kasih uang dan lain sebagainya. Karena dermawan ini adalah dari sifat-sifat kenabian, yaitu Nabi itu mempunyai sifat dermawan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi memang orang yang berinfak itu orang yang ihsan, jadi dermawan. Terus yang kelima ini yang penting yang ada hubungannya dengan bab ini, yaitu wa kathratul jima, dan banyaknya jima. Ayam itu dermawan bagaimana sahabat? Ketika ada makanan, ayam itu makan seperti ini, dia memanggil yang lain, tidak dihabisin cek gitu. Datang yang lain, itu tabiat ayam. Terus banyak jima ayam itu sehari sahabat bisa 5 kali sahabat. Sampai lelah yang cewek itu, kadang betina lain ayam tuh sampai 5 kali setiap hari itu sahabat. Bayangkan sampai telurnya di mana-mana yang betina. Inilah yang kita harus belajar kepada ayam sahabat. Dan yang lanjutannya adalah di sini dijelaskan di dalam hadis Ad-Dailami sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, khairun nisaikum al-afifatul ghalimah. Lebih baik-baiknya nisa kamu, perempuan kamu itu yang lebih baik apa? Al-afifah, al-ghalimah, yaitu afifah dan ghalimah. Afifah itu apa sahabat? Afifatun fi farjiha, orang yang bisa menjaga farjinya, tidak selingkuh walaupun ada kesempatan, benar-benar menjaga untuk orang lain, menjaga kehormatan suaminya. Itu paling baik-baiknya seorang wanita. Namun di samping dia menjaga al-farjinya, ghalimatun juga ghalimah. Ghalimah itu apa? Ghalimatun ala zawjiha, yang besar nafsunya, dikit-dikit mau, dikit-dikit horny dan lain sebagainya. Jadi maksudnya besar nafsunya, birahinya pada suaminya sendiri. Besar nafsunya pada suaminya sendiri, dan ini adalah dari salah satu wanita-wanita surga, tanda-tanda bidadari di dalamnya sahabat. Jadi al-ghalimah gitu syiddatul sahwah. Di sini ditakwil hadisnya adalah syiddatus sahwah, yaitu syahwatnya yang sangat besar sekali. Itulah paling bagus-bagusnya, paling utamanya seorang istri bagi kita semua. Jadi sampai di sini seorang istri itu harus besar nafsunya kepada suaminya, sehingga mudah suaminya itu horny atau melayani, karena dia itu sudah pintar sekali. Karena besar nafsu seorang perempuan itu membuat seorang laki-laki juga mudah memuncak sahabat, yaitu syahwatnya. Seperti itu untuk kajian kali ini sahabat. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.